Stop, jangan semprot padi Anda dulu. Kalau Anda mencampur obat padi asal campur, malai bisa tidak keluar, bahkan panen bisa gagal total. Ini bukan teori, ini sudah terjadi di banyak sawah petani. Banyak petani tidak sadar, kesalahan ini biasanya terjadi saat padi mau keluar malai. Padinya kelihatan sehat, daunnya hijau. Tapi ketika waktunya keluar malai, malai malah macet di dalam batang, atau keluar, tapi gabahnya banyak yang hampa. Dan penyebabnya, sering bukan karena hama, bukan juga karena penyakit, tapi karena kesalahan, mencampur pestisida, atau pupuk daun. Di lapangan, sering terjadi seperti ini, petani ingin hemat waktu. Akhirnya, semua obat dicampur sekaligus, di tangki semprot. Fungisida dicampur, insektisida dicampur, pupuk daun dicampur, perekat juga dimasukkan, kadang sampai 5-7 jenis sekaligus. Tujuannya bagus, supaya sekali semprot, semua masalah selesai, tapi justru, disinilah masalah besar, sering muncul, karena tidak semua bahan kimia, bisa hidup rukun, di satu tangki. Ada yang justru bereaksi keras, satu sama lain, dan yang paling menderita, akhirnya adalah, tanaman padi itu sendiri. Sekarang kita bahas 4 penyebab utama, kenapa mencampur obat sembarangan, bisa merusak tanaman padi. 1. Reaksi kimia panas, ini yang sering tidak disadari. Beberapa bahan aktif, jika dicampur akan menimbulkan, reaksi kimia yang panas, dalam ilmu kimia, disebut inkompatibilitas. Akibatnya, larutan semprot menjadi terlalu keras. Bagi tanaman, efeknya biasanya terlihat, pada daun bendera padi. Daun ini sangat penting, karena menjadi sumber makanan utama, untuk pengisian bulir. Jika daun bendera rusak, atau seperti terbakar, proses pengisian gabah bisa terhenti. Hasilnya, gabah menjadi tidak terisi sempurna. Dua, tanaman mengalami stres kimia. Penyebab kedua adalah stres hormonal pada tanaman. Contohnya, penggunaan fungisida golongan azol, dengan dosis terlalu tinggi. Golongan ini, sebenarnya sangat efektif, untuk penyakit jamur. Namun jika dosisnya berlebihan, pertumbuhan tanaman, bisa terhambat secara paksa. Tanaman seperti, dipaksa berhenti tumbuh, energinya habis, untuk memulihkan diri, dari racun kimia. Akibatnya, malai yang sedang berkembang, bisa tercekik di dalam batang. Petani sering menyebutnya, malai macet. 3. Antagonisme, bahan aktif. Tidak semua obat bekerja sama. Ada bahan aktif yang bersifat asam, ada juga yang bersifat basa. Jika dua bahan ini dicampur sembarangan, mereka bisa saling menetralkan. Akibatnya, obat menjadi tidak bekerja dengan maksimal, hama tidak mati, penyakit tetap berkembang, sementara tanaman tetap terkena residu kimia. Ini yang membuat tanaman padi mengalami tekanan yang terus-menerus. 4. Fitotoksik tersembunyi. Ini yang paling berbahaya. Karena sering, tidak langsung terlihat, setelah penyemprotan, tanaman terlihat baik-baik saja. Tidak ada daun yang terbakar, tidak ada gejala aneh. Tapi sebenarnya, kerusakan terjadi di tingkat sel tanaman. Saat pembentukan bulir, metabolisme tanaman terganggu. Akibatnya, nanti saat panen muncul, masalah seperti banyak gabah hampa, bulir padi menghitam, pengisian tidak sempurna, dan biasanya, petani baru sadar, saat panen, sudah terlambat. Supaya hal ini tidak terjadi di sawah Anda, ada 3 langkah aman yang sangat penting. 1. Lakukan jar tes. Sebelum mencampur obat, dalam tangki semprot, coba dulu, dalam botol kecil, campurkan bahan yang ingin digunakan. Kemudian, perhatikan reaksinya. Jika muncul tanda seperti menggumpal, berubah warna, muncul panas, muncul busa berlebihan, jangan digunakan. Itu tanda bahwa bahan tersebut tidak kompatibel. 2. Gunakan perekat secukupnya. Banyak petani berpikir, semakin banyak perekat, semakin bagus.
Padahal, ini tidak selalu benar. Jika cuaca panas, perekat yang terlalu banyak justru bisa membakar jaringan daun. Gunakan sesuai dosis yang dianjurkan. Jangan berlebihan. 3. Jangan oplos terlalu banyak. Ini kesalahan yang sangat sering terjadi. Petani ingin sekali semprot, semua masalah selesai. Akhirnya, semua obat dimasukkan. Padahal, ini sangat berisiko. Prinsip aman dalam penyemprotan maksimal 2-3 jenis bahan saja. Dan pastikan memang sudah terbukti cocok digunakan bersama. Jika cara ini Anda lakukan dengan benar, insya Allah hasilnya akan jauh lebih baik. Tanaman padi akan tidak mengalami stres, daun bendera tetap sehat, malai keluar sempurna, pengisian bulir maksimal. Kadang masalah panen bukan karena hama, bukan juga karena pupuk kurang, tapi karena kesalahan kecil saat mencampur obat. Padi hijau belum tentu panennya banyak. Banyak petani merasa tanamannya sehat, tapi saat panen, gabahnya malah hampa, dan penyebabnya sering karena kesalahan pemupukan. Di sawah sering kita lihat, padi sangat hijau, daunnya lebat, batangnya tinggi, kelihatannya sangat subur. Tapi ketika dipanen, hasilnya tidak sesuai harapan, gabah sedikit, banyak yang kosong. Kenapa bisa begitu? Karena ada kesalahan pemupukan yang sering dilakukan petani. Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah terlalu banyak pupuk nitrogen. Contohnya, penggunaan urea berlebihan. Memang benar, urea membuat padi terlihat lebih hijau. Tapi jika terlalu banyak, tanaman akan fokus menumbuhkan daun, bukan mengisi bulir. Akibatnya, malai ada, tapi gabahnya tidak terisi sempurna. Kesalahan kedua adalah pemupukan tidak seimbang. Tanaman padi tidak hanya butuh nitrogen, padi juga membutuhkan fosfor, kalium, unsur mikro. Kalium sangat penting untuk pengisian bulir. Jika kalium kurang, maka bulir padi tidak terisi maksimal. Inilah yang sering menyebabkan gabah hampa. Kesalahan berikutnya adalah waktu pemupukan yang tidak tepat. Banyak petani memberi pupuk ketika tanaman sudah terlalu tua. Padahal, pada fase tertentu, tanaman padi sangat membutuhkan nutrisi, terutama pada fase anakan maksimum, bunting, pembentukan bulir. Jika pada fase ini, nutrisi kurang, pengisian gabah bisa terganggu. Supaya padi tidak mengalami masalah ini, ada beberapa langkah sederhana. Pertama, gunakan pupuk secara seimbang. Jangan hanya fokus pada urea, tambahkan juga pupuk yang mengandung kalium. Kedua, berikan pupuk sesuai fase pertumbuhan padi. Pemupukan yang tepat waktu membantu tanaman memanfaatkan nutrisi secara maksimal. Ketiga, jangan terlalu tergoda membuat tanaman terlalu hijau, karena padi yang terlalu subur kadang justru lebih mudah rebah dan hasilnya tidak maksimal. Jika pemupukan dilakukan dengan benar, maka tanaman padi akan tumbuh seimbang, malai keluar sempurna, bulir terisi penuh, hasil panen meningkat. Kadang, panen tidak maksimal, bukan karena hama, tetapi karena cara pemupukan yang kurang tepat. Ingat petani, sawah bukan hanya tempat menanam padi, sawah adalah sumber kehidupan kita. Rawat tanaman dengan ilmu, bukan hanya kebiasaan lama. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke sesama petani, supaya tidak ada lagi padi gagal keluar malai. Saya dari Lahan Rakyat, tempat berbagi ilmu pertanian, dari sawah, untuk sawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam panen melimpah.